Rasanya memang betul kesaktian Jokowi ini mulai sirna karena ada sebuah tuntutan baru lagi kepada Gibran Rakabuming Raka. Bahkan di sini memaksa Ketua DPR Puan Maharani untuk harus menjelaskan pada publik bahwa hal ini akan dipelajari terlebih dahulu. Karena mereka nggak tanggung-tanggung. Jika tuntutan memakzulkan Gibran ini tidak dituruti, maka mereka akan langsung menggeruduk MPR. Apakah ini adalah tanda kesaktian Jokowi yang dianggap melarikan diri oleh Dr. Tiva kemarin? Mulai sirna, mari kita. Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya anti dan paling anti dengan clickbait. No clickbait. Jadi saya ingin katakan bahwa untuk kalian semua yang membenci Jokowi, berharap bahwa Jokowi ini akan hilang kesaktiannya dan sebagainya, saya sudah berikan sebuah peringatan bahwa di sini saya ingin mewaraskan kalian, bukan menyirami, memberikan makanan. Kegilaan kalian yang saya nggak ngerti ini semakin hari semakin saya nggak habis pikir. Bahkan ada sebuah ceritanya ini katanya obrolan orang dalam oleh wartawan-wartawan senior dari wartawan media. Seperti itu. Cuma satu yang seperti itu. Yang mereka ini percaya sekali bahwa ini kesaktian Jokowi ini mulai hilang karena menteri-menterinya itu mulai diusut satu demi satu. Nih, sini saya kasih paham, dengarkan sampai selesai. Kalau kalian merasa bahwa ini masuk akal, baru silahkan bagikan. Jika enggak, silahkan komentar yang paling kalian suka di bawah sini. Setelah Forum Purnawirawan TNI, sekarang ada perkumpulan advokat ini meminta bahwasannya Gibran ini segera mengundurkan diri dari posisi wakil presiden setelah menerima surat somasi yang mereka layangkan dengan waktu 7 kali 24 jam. Sedangkan Forum Purnawirawan yang kemarin saja belum sampai somasi tersebut ke tangan Mbak Puan itu sendiri. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Yang pertama saya, lama kalau yang pertama. Ya ini agak absurd karena mereka menuduhkan sebuah pelanggaran hukum saat Gibran ini dilantik dan pemilihannya. Tapi mereka ingin menurunkan Gibran dengan melanggar hukum. Ya somasinya ini nggak masuk akal. Karena wakil presiden itu hanya bisa diturunkan jika dia melanggar hukum. Lah orang ini nggak melanggar hukum. Mau somasinya karena apa? Orang ini mempermasalahkan permasalahan saat kemarin Gibran berusaha melakukan merubah undang-undang dan sebagainya. Saat berusaha merubah undang-undang dan undang-undangnya akhirnya berubah, melanggar hukum nggak? Kalau enggak, ya enggak. Jadi kita akan katakan selama nggak melanggar hukum, ini nggak akan bisa. Jadi kan aneh, mereka ingin menurunkan orang tapi tidak menggunakan hukum yang ada karena dituduh orang ini melanggar hukum. Ini kan sesuatu yang, ya coba kalian artikan sendiri kalimat saya di sini, tapi saya akan katakan hal itu tidak akan terjadi. Paling tidak nggak dengan cara seperti ini. Jadi saya melihat ini sih absurd. Dan kalau saya pikir ada dugaan ya mereka cuma cari rame-rame aja. Karena sepertinya sih mereka juga tahu kalau ini nggak akan terjadi. Kenapa berita ini masih digoreng? Apakah untuk pengalihan isu atau seperti apa menurut Mas Denny Darko? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Itu terlalu jauh ya kalau kita berspekulasi ke arah sana. Cuman kembali lagi bahwa ya orang-orang ini adalah orang yang saya duga itu terpapar kebencian yang amat sangat. Mereka sudah anti sekali sama Jokowi dan keluarganya, Gibran nggak salah satunya ya. Sehingga mereka akan melakukan apapun juga untuk melakukan itu. Kalau saya boleh berpendapat, dan saya pikir ini satu kalau saya kira perkiraan yang mungkin bisa dianalogikan sama. Ini sama dengan orang-orang yang kemarin terus merusak dan menggeruduk sebuah ibadah
di villa yang mereka yakin mereka melakukan sebuah kebenaran di jalan ilahi, tapi nyatanya mereka melakukan anarkisme. Nah, mereka ini mengkonsumsi konten yang salah, akhirnya meyakini sesuatu yang salah dan disampaikan dengan sesuatu yang kalau menurut saya ya jadinya salah. Apalagi kalau mereka terus menuduhkan Fufu Fafa ini kepada Gibran, ini bisa diperkarakan yang berbeda loh. Karena kan tidak ada sebuah penyelidikan yang bisa membuktikan, dan kalaupun ternyata itu ada, itu sesuatu yang dilakukan sebelum dia menjadi presiden. Kecuali kalau ternyata aktivitas itu dilakukan setelah Gibran memiliki jabatan sebagai seorang presiden. Nah, perkara Paman Usman dan sebagainya, begitu mereka semua ini menyebut, apakah ada sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan? Apalagi jika ternyata di situ ada sebuah upaya yang ingin mengatakan bahwa ini kapasitas Gibran yang berbeda dengan kapasitas wakil presiden yang seharusnya. Ini seperti merendahkan kaum milenial yang melihat mereka ini hanya berdasarkan sebuah pencapaian yang para Gen X atau para baby boomers ini capai. Ini saya pikir nggak adil untuk sebuah generasi yang sudah sangat peka dan sangat maju dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Kalau dari Mas Den sendiri melihat berita ya kalau emang hanya untuk kebencian harusnya kan nggak digembar-gemborkan sebesar ini juga. Betul. Ya maksudnya. Tapi ada intensi memang untuk melemahkan Pak Prabowo nggak sih? Saya pikir malah bukan melemahkan Pak Prabowo, karena di pikiran mereka yang begitu itu, mereka tuh mengira bahwa Pak Prabowo itu ada di balik ini semua. Bahwa Pak Prabowo itu mulai menunjukkan jarak terhadap Pak Jokowi. Bahwa Pak Prabowo merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengurangi relasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Makanya menteri-menteri Jokowi ini mulai diusut satu demi satu. Dan Pak Jokowi melihat itu, makanya dia sakit. Orang berpikir itu yang sakit. Jadi kalau saya kira, gini loh, saat apapun yang dituduhkan kepada Pak Jokowi kemarin itu saya pikir akan sangat absurd kalau kita mengira bahwa Pak Jokowi melakukan itu seorang diri. Pak Jokowi itu didukung oleh kekuatan partai yang besar dan orang di belakangnya. Sehingga keputusan apapun ini nggak mungkin diputuskan oleh Pak Jokowi, seorang diri. Dan kalaupun ternyata kejadian sebuah hal yang ternyata mengarah kepada korupsi dan sebagainya, apakah itu akan dinikmati oleh si pelaku ini seorang diri? Jadi masih ada sebuah hal yang tertutupi di sini. Dan saya sih merasa bahwa ya hal ini tadi dilihat sebagai sebuah sinyalmen positif untuk mereka semua yang berharap bahwa Pak Prabowo ini akhirnya menjauh dari Pak Jokowi. Yang saya katakan ya memang ini sesuatu yang ingin ditampilkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan kalau ditanya sebenarnya apa yang terjadi, mereka ini masih sangat dekat. Dan apapun yang mereka saling lakukan, ini terkoordinasi. Tapi ada beberapa anggota MPR juga ya. Cuma ada beberapa orang yang setuju bahwasannya Gibran ini lebih baik mundur daripada terus mengotori kepercayaan Pak Prabowo. Kepercayaan masyarakat pada Pak Prabowo. Intinya seperti itulah dari bahasanya. Logika yang juga absurd juga. Jadi kalau saya kira orang-orang yang percaya dengan Pak Prabowo itu orang-orang yang mempercayai Gibran. Kalau ada segelintir, dan saya katakan ini sangat sedikit, tapi mereka ini riuh di media sosial. Ini adalah orang-orang yang saat nanti Gibran mundur, saya yakin sekali 1000.000%. Mereka pasti akan menyuruh Pak Prabowo akan mundur juga. Karena sejatinya mereka ini adalah orang-orang yang nggak memilih Pak Prabowo. Tapi mereka saat ini itu mempergunakan jalan masuk Gibran sebagai cara untuk mendelegitimasi Pak Prabowo. Dengan cara yang macam-macam. Dan mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang memang ya nggak suka melihat ada sebuah kestabilan, berharap bahwa pimpinan atau calon presiden mereka ini usung itu akan menggantikan. Yang saya katakan itu nggak akan terjadi. Silakan bermimpi. Nanti sampai 2035 ya kalau saya katakan ini. Karena hingga 2029 saya pikir Pak Prabowo akan tetap ada. Gibran juga akan tetap di sana. Dan Pak Prabowo akan melanjutkan 1 periode lagi. Banyak juga yang menghubung-hubungkan bahwasanya dengan serangan bertubi-tubi ke Mas Gibran ini, apakah kita juga bisa berasumsi bahwasanya Gibran ini justru nggak dilindungi Pak Prabowo dan kesaktian Pak Jokowi juga sudah mulai... Tidak, kesaktian Pak Jokowi ini adalah, nih saya kasih tahu ya, tahan dan kuat menghadapi semua cercaan dan hinaan ini. Dan Gibran itu adalah apprentice, ya selain anak ya, penerus Pak Jokowi yang paling sempurna. Dia tahu cara memanfaatkan ini semua. Manfaatkan semua lemparan kotoran ke mukanya ini untuk menjadi bedak yang paling bersinar dan membuat dirinya ini tampil paripurna. Jadi kalau saya melihat ini adalah sebuah cara yang mungkin kalau di teori komunikasi zaman dulu itu susah untuk dirumuskan. Tapi ini nyatanya ada. Orang-orang memang dihina, dipersalahkan. Tapi mereka juga akhirnya dikasihani dan didukung oleh para pendukungnya. Akhirnya memang di era sosial media sulit untuk mendapatkan 100% kecintaan. Jikapun ada, nanti akan tiba-tiba berubah menjadi cancel yang paripurna. Nah, dengan seperti ini akan bisa seimbang. Cinta bisa didapatkan Pak Prabowo, cercaan dan hinaan ini
ditanggung oleh Mas Gibran. Kalau untuk dari banyak yang menghubungkan kan maksudnya kayak kalaupun Mas Gibran nanti kenapa-napa atau mungkin masuk somasinya ke MPR, akankah itu bisa mengganggu posisi Mas Gibran juga pada akhirnya? Tapi yang pasti akan dituntut di sini adalah Pak Prabowo. Karena orang-orang ini itu, saya pikir mereka juga nggak paham tentang ya cara mengajukan sebuah somasi itu harus seperti apa. Saya menghargai ya dengan somasinya, karena artinya mereka nggak main hakim dan melakukan sebuah keriuhan di jalanan atau apapun itu tadi. Tapi saat itu diajukan tentu saja kita akan tahu ini masuk akal atau tidak. Dan saat ajuan itu tadi memperkarakan sesuatu yang ya kita bilang itu tidak dilakukan oleh Gibran, ini jadi sesuatu yang aneh. Makanya permintaannya adalah mengundurkan diri, bukan untuk dicopot. Lah Gibran nggak akan mengundurkan diri, ya artinya nggak akan terjadi. Berarti dengan semakin riuhnya berita tentang Gibran ini bisa menunjukkan bahwasannya Gibran ini juga sudah mulai mewariskan kesaktian Pak Jokowi. Mewarisi. Iya, mewarisi. Iya. Dan bahkan untuk kalian semua yang menganggap kesaktian Pak Jokowi ini mulai luntur, silakan menangis terseduh-seduh di pojokan karena kali ini Gibran pun semakin sakti. Pak Jokowi lebih sakti lagi. Dan saya merasakan bahwa ada perlindungan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi dan Gibran. Jadi kalau kalian merasa bahwa Pak Prabowo di sini menjauh, itu adalah sebuah ekspektasi yang mungkin diharapkan. Tapi ya itu tadi, mungkin adalah sebuah cara yang paling waras sekarang ini. Untuk orang-orang nggak waras, biarin aja semakin nggak waras. Karena diajak waras, mereka nggak mau. Tapi sebenarnya kalau dari Pak Prabowo sendiri, menurut Mas Den, beliau ini sengaja membiarkan pemberitaan ini juga atau seperti apa sih? Membiarkan itu artinya kan tidak menghiraukan ya. Kalau saya pikir tidak. Ini tetap diawasi dan tetap dikondisikan, terukur dan terencana. Inilah kehebatan Hasan Nasbi. Sepertinya dia tahu ini semua dan membiarkan kapan apinya ini terbakar, tapi dia akan tetap tahu kapan harus dipadamkan. Sehingga ini sebenarnya adalah upaya yang paling bagus. Karena kita nggak mungkin mengkonten sosial media. Pak Prabowo yang dianggap memiliki sebuah masa lalu yang penuh dengan represi, dianggap terkait dengan hilangnya mahasiswa Trisakti saat itu akan tentu saja akan sulit untuk mengeluarkan sebuah peraturan-peraturan presiden yang akan membatasi penggunaan media sosial. Tapi kita akan rasakan, ini langkah menuju ke sana itu ada. Seperti kemarin adanya sebuah pengusutan dari TNI kepada orang-orang yang menyebarkan isu Indonesia gelap. Lalu Pak Prabowo terakhir di Hari Bayangkara itu juga mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha untuk mendelegitimasi kepolisian. Kira-kira kalau saya terjemahkan secara bebas itu seperti itu. Ya artinya Pak Prabowo ini masih di pihak, ngerti kan? Kalau sekarang ada dua pihak nih. Pihak yang Indonesia gelap, anti pemerintah, nggak percaya, pengen kabur, apa. Pak Prabowo itu tetap ada di sini. Tapi dia nggak mau menunjukkan sebuah standpoint yang berseberangan. Jadi di sisi yang lain ditunjukkan kalau, oh ya udah mereka nggak suka dengan Pak Jokowi, Pak Jokowinya diberikan peran-peran menderita seperti itu. Pak Prabowo yang semakin bersinar di terakhir kemarin nggak datang ke G7 malah datang ke pertemuan dengan Rusia dan terus kemudian terakhir tampak mencium Hajar Aswad ya kemarin itu. Jadi ini adalah sebuah contoh dari komunikasi politik di era sosial media yang berarti kalau misalkan masih dalam pemantauan berarti pada akhirnya berita-berita seperti ini tuh memang masih dimanfaatkan oleh Pak Prabowo. Iya, dan tidak ada salahnya memanfaatkan itu karena sangat sulit pada kita. Kemarin aja mengeluarkan Polistube, dihujat. Salah dengan polisi membuat sebuah akun kanal penyiaran untuk menunjukkan prestasi mereka. Seakan-akan itu sekarang kalau menjadi seorang yang anti pemerintah itu keren. Orang yang menyuarakan ketidaksukaan kepada apapun yang terjadi, yang diputuskan oleh pemerintah, itu cool. Yang saya pikir ya silakan. Sampai akhirnya kalian akan sadar bahwa hal-hal seperti itu sejatinya adalah sebuah kenaifan yang nggak akan ada ujungnya. Dan kita akan tahu. Misalkan kayak dulu kita melihat Pak Fadlizon saat menjadi oposisi. Dan saat sekarang menjadi orang menteri, semua orang akhirnya akan pragmatis pada akhirnya. Dan mereka akan dihadapkan kepada kepentingan yang harus mereka jawab dan dipertanggungjawabkan. Bagaimana menurut kalian tentang kesaktian ini tadi? Tapi yang pasti, saya juga semakin sakti. Dan kalian kalau nggak percaya, kalian sebaiknya segera subscribe dan ikuti channel ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.